Baik, halo teman-teman semua. Perkenalkan, nama saya Alexander Dismas Fajar Nugraha, NIM 6101420093 dari Pendidikan Jasmani Kesehatan dan Rekreasi, Fakultas Ilmu Keolahragaan. Oke, kali ini aku akan membahas mengenai cara untuk bagaimana kita bisa bijak dalam bermedia sosial. Jadi tolong disimak ya. Media sosial sendiri bisa memberikan dampak positif dan negatif. Oleh karena itu, agar kita dapat bijak dalam bermedia sosial, kita harus paham dengan etika dan sikap yang perlu dimiliki dalam bermedia sosial, agar tidak menyalahgunakan platform tersebut. Media sosial sendiri merupakan wadah untuk berjejaring secara online. Akan tetapi, banyak juga yang salah dalam memanfaatkannya, seperti menyebarkan hate speech dan berita palsu atau hoax. Dampak negatif ini tidak hanya dirasakan di media online saja, bahkan keributan tersebut bisa juga terseret ke dunia nyata. Banyak kasus yang berujung pada hukum yang awal dan penyebabnya datang dari perilaku di media sosial. Agar hal ini tidak terjadi, siapapun pengguna media sosial sudah sepantasnya harus melek akan etika dalam menggunakan platform online tersebut. Saat ini penggunaan media sosial nampaknya telah menjadi bagian dari sebagian besar masyarakat Indonesia. Selain itu, media sosial saat ini juga telah dijadikan sebagai tempat untuk saling mendapatkan dan menyebarkan informasi. Namun, sayangnya akibat dari penyalahgunaan sosial media dalam menyebarkan informasi juga berdampak pada banyaknya para pengguna yang masuk ke ranah hukum akibat dari penyebaran informasi pada sosial media yang tidak menggunakan etika. Dalam upaya mengurangi permasalahan tersebut, maka diperlukanlah suatu etika dalam menggunakan media sosial agar tidak saling menghina ataupun menuduh orang lain tanpa alasan yang jelas. Karena pada dasarnya hal tersebut yang nantinya akan menjerat seorang ke ranah hukum karena kurang hati-hati dalam menyebarkan informasi pada internet. Etika sendiri berasal dari bahasa Yunani, yaitu ethos, yang artinya adalah wujud dari kebiasaan. Hal-hal yang disoroti sebagai etika adalah perbuatan seseorang, sikap seseorang, dan tindakan seseorang. Secara istilah, etika merupakan norma, aturan, tata cara, dan pedoman seseorang dalam bertingkah laku. Contoh sederhananya, dari penerapan etika dalam kehidupan sehari-hari adalah berbicara dengan bahasa yang sopan dan tidak menyinggung perasaan orang yang membuat hatinya tersakiti. Minta maaf ketika berbuat salah, dan berterima kasih ketika sudah ditolong. Apabila etika diterapkan dengan baik, maka kita dapat menggunakan media sosial secara bijaksana. Karena kita sudah dapat mengatur sikap yang harus kita sadari ketika dalam bermedia sosial. Seiring dengan berjalannya waktu, maka teknologi juga semakin berkembang pesat. Saat ini hampir sebagian orang bisa saling berbagi informasi serta berkomunikasi secara langsung dengan menggunakan media sosial. Sebab dengan internet, maka mereka lebih bisa menghemat waktu dan biaya. Dalam penggunaannya, tentu kita diberikan kebebasan agar bisa berkomunikasi dengan siapa saja. Namun yang sering disalahartikan di sini adalah bebas bukan berarti tanpa etika. Alangkah baiknya apabila kita mengetahui etika apa saja yang harus diperhatikan pada saat menggunakan jejaring sosial. Tidak sedikit permasalahan sosial yang terjadi akibat kurangnya kesadaran masyarakat dalam beretika di dalam sosial media. Justru para pengguna terkadang dibutakan oleh berita yang tidak benar akibat dari hasutan yang beredar pada media sosial. Berikut ini adalah beberapa hal penting mengenai etika media sosial yang perlu kalian terapkan. Ada 5, yaitu yang pertama, etika dalam berkomunikasi.
Ketika kita saat melakukan komunikasi dengan memanfaatkan media sosial, biasanya banyak yang cenderung melupakan etika dalam berkomunikasi. Hal ini dibuktikan dengan banyaknya kata-kata kasar yang kerap kali muncul pada saat melakukan percakapan melalui jejaring sosial, baik yang sengaja dan tidak disengaja. Alangkah baiknya apabila sedang melakukan komunikasi pada jaringan internet menggunakan bahasa yang sopan dan layak diterima. Biasakanlah untuk menggunakan bahasa yang tepat dengan siapapun pada saat kita berinteraksi, termasuk saat berinteraksi melalui media sosial. Yang kedua, hindari penyebaran sara, pornografi, dan aksi kekerasan. Alangkah baiknya apabila kita tidak menyebarkan informasi yang mengandung unsur sara, yaitu suku, agama, dan ras, serta pornografi pada jejaring sosial. Biasakan untuk menyebarkan hal-hal yang berguna dan tidak menimbulkan konflik antar sesama. Hindari juga mengupload foto kekerasan seperti foto korban kekerasan, foto kecelakaan lalu lintas, maupun foto kekerasan dalam bentuk lainnya. Jangan menambah kesedihan para keluarga korban dengan menyebarluaskan foto kekerasan karena mungkin saja salah satu dari keluarganya berada di dalam foto yang kalian share. Jangan mengajarkan generasi muda mengenai hal kekerasan melalui foto kekerasan yang kalian upload secara terang-terangan di sosial media. Selanjutnya yang ketiga, kalian harus meng-cross-check kebenaran berita. Saat ini tentu tidak jarang kalau kita menemukan berita yang menjelekkan salah satu pihak di media sosial. Hal inilah yang terkadang bertujuan demi menjatuhkan nama pesaing dengan menyebarkan berita yang hasil rekayasa. Maka dari itu, pengguna media sosial dituntut agar lebih cerdas lagi saat menangkap sebuah informasi. Apabila kalian ingin menyebarkan informasi tersebut, alangkah bijaknya jika kalian melakukan cross-check terlebih dahulu atas kebenaran informasi tersebut. Jadi tidak mudah termakan oleh informasi palsu yang belum tahu faktanya. Selanjutnya yang keempat, kita harus menghargai hasil karya orang lain. Pada saat menyebarkan informasi baik dalam bentuk foto, tulisan maupun video milik orang lain, maka biasakan untuk mencantumkan sumber informasi sebagai salah satu bentuk penghargaan atas hasil karya seseorang. Biasanya setiap orang kan ketika mengupload video pasti ada watermark yang tertera. Watermark tersebut jangan kalian hilangkan, namun tetap kalian berikan agar yang memiliki video tersebut dapat lebih kalian hargai, karena membiasakan mengcopy paste tanpa menyantumkan sumber informasi tersebut adalah hal yang kurang bijak dalam melakukan bersosial media. Selanjutnya yang kelima, jangan terlalu mengumbar informasi pribadi. Ada baiknya kalian harus bersikap bijak dalam menyebarkan informasi mengenai kehidupan privasi kalian saat menggunakan media sosial. Janganlah terlalu mengumbar informasi pribadi, terlebih lagi informasi mengenai nomor telepon atau alamat rumah yang kalian miliki. Hal tersebut bisa saja membuat kontak lain dalam daftar kalian juga akan menjadi informasi bagi mereka yang ingin melakukan tindak kejahatan pada diri kalian. Oke, setelah kita membahas mengenai etika, selanjutnya aku akan memberikan mengenai sikap yang harus kita lakukan ketika bermedia sosial. Berikut ini adalah sikap-sikapnya, yaitu yang pertama, kalian harus berhati-hati saat mengunggah konten. Media sosial dijadikan sebagai dunia kedua bagi para penggunanya. Banyak hal yang bisa dibagikan ke media sosial, mulai dari ranah hidup pribadi, hiburan, pendidikan, hingga pemikiran dan cara pandang. Dari sekian banyak hal yang
bisa dibagikan ke media sosial. Setiap pengguna medsos harus memiliki kehati-hatian saat membagikan sesuatu ke dunia maya. Jika unggahan kita yang terlalu pribadi, bahkan hingga menyebarkan data seperti alamat rumah, nomor ponsel, tanggal lahir, dan lain sebagainya, maka bisa jadi identitas kita disalahgunakan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab. Selanjutnya, ketika kalian harus memiliki sikap berpikir untuk kritis. Kritis merupakan kemampuan seseorang untuk berpikir secara rasional. Maksudnya di sini adalah kalian bisa melihat suatu permasalahan secara objektif. Pentingnya memiliki rasa kritis saat bermedia sosial, karena medsos biasanya digunakan untuk membagikan informasi dari satu pihak saja. Selanjutnya, kalian harus memiliki sikap untuk tidak membagikan berita palsu atau berita hoax. Hoax sendiri adalah ancaman terbesar yang kini membayangi kehancuran bangsa kita. Berita hoax mudah menyebar, apalagi jika dalam berita tersebut terdapat iming-iming yang mengajak atau berbau menakut-nakuti. Hoax biasanya lebih mudah tersebar dalam media sosial yang lebih privasi, seperti contohnya aplikasi WhatsApp, karena dalam aplikasi tersebut dapat dengan mudah kita meng-share link dari grup ke grup lain. Tengah kondisi seperti ini, pandemi COVID, beberapa berita hoax rawan muncul perihal pendaftaran bansos, tentang obat-obatan maupun vaksin yang katanya berbahaya dan dapat membunuh orang. Namun hal tersebut merupakan informasi yang salah. Jadi kita harus berhati-hati ketika menerima berita hoax maupun menyebarkan berita palsu tersebut. Oke, baik, kesimpulannya, etika secara istilah diartikan sebagai tata cara atau norma seorang dalam bertingkah laku di tengah kehidupan bermasyarakat. Di era digital, lingkup masyarakat tidak hanya dirasakan secara fisik, melainkan secara virtual melalui media sosial seperti Facebook, Instagram, Twitter, dan komunitas daring lainnya. Itulah mengapa pentingnya bagi pengguna medsos memahami bahwa etika dan sikap dalam bermedia sosial wajib diterapkan untuk membuat agar diri kita semua lebih bijaksana dalam menggunakan platform media sosial. Banyak hal yang mungkin dilewatkan oleh pengguna medsos, seperti mengubah ranah pribadi terlalu dalam hingga menyinggung masalah SARA. Hal itu seharusnya jadi faktor utama yang harus dihindari dalam bermedia sosial, agar kita bisa hidup tenang dan berdamai dengan masyarakat, baik secara virtual maupun secara langsung. Jadi menggunakan media sosial baik dan sebijak mungkin, terlebih lagi dalam hal penyebaran informasi. Biasakan untuk selalu berpikir terlebih dahulu sebelum bertindak. Marilah teman-teman semua untuk selalu bijak dalam bermedia sosial. Jangan gunakan media sosial untuk melakukan kejahatan maupun hal-hal yang kurang baik. Sekian yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat untuk kalian semua. Terima kasih.